wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 Kabupaten Bandung akan melakukan praktek proses coaching. Saya 4 Fatima SPD sebagai pengamat. Saya Suka SPD sebagai coach. Saya Teteng SAG sebagai coaching. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini syukurnya saya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir di sini untuk menerima coaching, melakukan coaching dengan Ibu. Oh iya, sekarang Ibu mau praktek coaching ya Bu ya. Nah, saya sebagai officer dapat di sini. Sebelum praktek coaching mungkin ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa hal mengenai nanti yang Ibu akan praktekkan. Yang pertama, ketika percakapan coaching itu sebagai rubrik penilaiannya itu mau seperti apa Ibu? Oh, baik Bu. Tapi sebelum saya ucapkan terima kasih dulu ya atas kehadiran Ibu yang mau menyempatkan waktu. Oh iya, sama-sama Ibu. Untuk menerima undangan dari saya. Baiklah Bu, dari proses coaching ini yang ingin saya tampilkan nanti di rubrik penilaiannya, saya ingin menampilkan coaching ini berdasarkan alur cerita, di mana nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuan dari apa nanti coaching yang ingin saya lakukan hari ini, terus yang ingin nanti diobservasi juga sama Ibu adalah bagaimana saya menampilkan identifikasi masalah dari masalah yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, saya juga ingin Ibu mengobservasi saya apakah saya membuat rencana aksi nggak untuk proses dari masalah yang saya hadapi ini. Dan terakhir, saya juga ingin diobservasi sama Ibu apakah tampak tidak proses tanggung jawab dari saya sebagai coach untuk masalah yang saya hadapi. Oh iya. Baik, berarti Ibu berpatokan pada alur tirta ya Bu ya. Yang pertama menetapkan tujuan, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian akan rencana aksinya seperti apa gitu ya Bu. Yang terakhir keputusan yang bertanggung jawab seperti apa gitu ya mungkin ya. Nah, dari sini dari praktek coaching nanti yang Ibu akan lakukan, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Pada proses kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi menanyakan pertanyaan berbobot Bu pada coaching. Oh, pertanyaan berbobot. Iya. Mungkin lebih spesifik lagi ya Bu ya. Bagian mana gitu yang Ibu akan dipraktekkan nanti dari pertanyaan berbobot itu? Ya, dari pertanyaan berbobot tadi saya akan mengembangkan lebih kepada nanti saya akan mengikuti kata-kata kunci yang diucapkan oleh coach tersebut sehingga saya bisa memfollow up-nya dengan memberikan pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci tersebut Bu. Oh iya, berarti pertanyaan berbobot itu pertama berdasar kunci biar mungkin lebih tergali gitu ya. Iya. Baiklah Bu, yang selanjutnya yang akan saya tanyakan yang itu adalah tentang bagaimana indikator ketercapaiannya ketika proses coaching itu. Jadi indikator ketercapaiannya tetap berdasarkan nanti apakah saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci tersebut pada setiap tahapan dari alur cerita tersebut, baik ketika menanyakan tujuan, ketika menanyakan identifikasi masalah, ketika menanyakan rencana aksi, dan ketika pada tahap akhir menanyakan tanggung jawab dari sang coach terhadap masalah yang beliau hadapi. Oh iya, berarti di sini indikator ketercapaiannya itu bagaimana dari alur tirta itu mungkin ya Bu ya di sana yang lebih berfokus pada itu pada pertanyaan berbobot gitu ya. Baiklah, nanti Ibu sama coach akan praktek coachingnya. Mungkin di sini nanti sebagai coach adalah Pak Teteng ya Bu ya. Di sini silakan boleh dipanggil Pak, maaf Bu, coachingnya tetap berada di sini. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya, insyaallah qadarullah hari ini kita bisa bertemu dalam acara coaching ini. Mudah-mudahan
pertemuan kita ini akan membawa solusi yang terbaik buat apa yang kita akan hadapi, Amin, yang Bapak amin. hadapi ya. Iya. Nah. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih nih kepada Ibu Haja Neng untuk waktunya ya. Kemarin saya mengontak Ibu Sukaisi ini untuk bisa melakukan percakapan coaching nih, karena ada beberapa hal yang ingin saya utarakan nih pada hari ini. Iya, saya juga penasaran nih, pengen segera besok apa yang akan Bapak bicarakan di pertemuan kali ini. Kira-kira apa sih yang akan Bapak sampaikan hari ini? Ada apa gitu? Iya, saya ini gini Bu ya, dalam proses pembelajaran Bu ya, di sekolah saya ngajar di SMK ya, di SMK swasta, dan saya ini dalam mengajar melihat kondisi anak-anak itu masih banyak anak yang minat belajar, khususnya minat membaca itu sangat minim sekali Bu. Literasinya gitu. ya? Iya, jadi dari segi literasinya sangat minim gitu di sekolah saya itu. Nah ini saya ingin juga membicarakan itu di siang ini seperti itu. Jadi di sekolah Bapak reading habitnya mungkin masih rendah sekali ya, Betul. sehingga kan literasinya sangat rendah sekali, dan anak-anak minat bacanya akhirnya menjadi trouble, menjadi masalah di sekolah Bapak. Nah kira-kira apa sih tujuan Bapak saat ini ketika Bapak ingin mengontak saya untuk melakukan coaching tadi? Ya, saya ingin ya, dari fenomena yang tadi yang terjadi di sekolah saya punya ide ya, punya rencana gitu. Bagaimana sih cara meningkatkan reading habit tadi, kebiasaan membaca dan minat membaca anak-anak di sekolah SMK saya gitu, supaya lebih meningkat dan anak-anak juga bisa belajar banyak hal dari membaca itu gitu kan. Jadi Bapak ingin menemukan solusi bagaimana cara meningkatkan reading habit siswa-siswa Bapak di sekolah. Betul sekali Pak ya. Kira-kira nanti ukuran keberhasilan apa setelah kita melakukan coaching? Keberhasilan seperti apa yang Bapak inginkan nanti? Ya, paling tidak di kelas itu anak-anak bisa lebih aktif dalam belajar. Jadi rasa ingin tahunya meningkat gitu kan, dengan banyaknya membaca kan mereka akan semakin aktif bertanya gitu. Nah kan salah satu indikatornya ketika anak banyak bertanya, rasa ingin tahunya meningkat, nah berarti reading habitnya sudah mulai terbangun seperti itu. Oke, jadi Bapak ingin nanti setelah coaching ini akan menemukan solusi bagaimana meningkatkan reading habit sebagai Bapak. Nah kira-kira kesempatan atau kekuatan apa yang bisa Bapak gunakan yang ada di sekolah untuk mencapai tujuan tadi, meningkatkan reading habit itu? Iya. Kekuatan apa saja yang ada? Kekuatan di sekolah saya Bu ya. Di sekolah saya itu memang untuk fasilitas perpustakaan itu masih minim juga gitu ya. Jadi kita kan sekolah baru, fasilitas perpustakaan juga ada tapi masih belum maksimal gitu ya. Dari segi tempat itu memanfaatkan ruangan yang tidak terpakai, kemudian dijadikan perpustakaan, dan juga koleksi bukunya masih sedikit gitu ya. Jadi kekuatannya memang itu sebuah kekuatan, tapi di sisi lain juga sebagai kelemahan yang perlu ditingkatkan. Kemudian juga aset di sekolah saya itu juga ada guru-guru yang memiliki tujuan yang sama dengan saya Bu. Jadi mereka juga melakukan pengamatan dan ternyata sama dengan apa yang saya lakukan. Kesimpulannya, oh nih literasi anak-anak di sekolah kita masih kurang, seperti itu Bu. Jadi kekuatan yang Bapak ingin nanti potensi yang akan Bapak galakan atau gunakan untuk mendongkrak reading habit anak itu diantaranya dengan menggunakan tempat-tempat kosong untuk pojok-pojok baca mungkin ya. Gitu. Nah sekarang selain kekuatan itu pasti ada hambatan Pak ya. Nah kira-kira hambatan apa selain tadi aset buku yang kurang, prasarana perpustakaan yang masuk kurang, ada nggak hambatan lain yang menyebabkan sehingga reading habit anak siswa-siswa Bapak itu menurun? Ya, kalau hambatan atau tantangan Bu ya yang kami hadapi di sekolah kami itu, saya mendapatkan informasi nih dari panitia PPDB tahun lalu. Itu memang lebih dari 50% siswa yang masuk ke sekolah kita itu memang dari golongan ekonomi rendah gitu, sehingga ada instruksi anak-anak harus membeli buku
hanya sedikit yang membeli buku gitu ya, sehingga mereka sangat kurang sekali berinteraksi dengan buku seperti itu. Jadi selain sarana prasarana perpus yang masih minim, aset buku yang masih kurang, juga hambatan lain sekitar 50% mereka berangkat dari background ekonomi lemah ya. Betul. Sehingga berimbas pada kurang konsennya kepada kepada reading habit, terus apalagi membaca buku ya, membeli buku. Betul. Ya, saya menjadilah jangankan membeli buku untuk untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka sudah morat-marit lah, ya saya mengertinya. Padahal dengan sekarang dengan adanya internet, gadget yang begitu luas, buku pun tidak jadi masalah sebenarnya kalau mau kita dengan menggunakan gadget browsing berselancar di internet terus sudah melakukan bahan bacaan yang begitu banyak Pak ya. Oke, itu hambatan sudah, kekuatan Bapak sudah diidentifikasi. Nah sekarang kira-kira solusi apa nih yang akan Bapak lakukan dengan kekuatan yang Bapak punya di sekolah, dengan hambatan yang sudah Bapak identifikasi, diketahui masalah hambatannya, kira-kira apa solusi yang akan Bapak itu kan untuk mencapai itu? Kalau yang terpikirkan oleh saya Bu ya, rencananya saya ini akan melakukan musyawarah yang pertama kali dengan guru-guru yang memang juga memiliki concern yang sama dengan saya gitu ya. Tadi kan ada beberapa guru, ada 3-5 guru yang sama memiliki concern di bidang itu gitu ya. Melihat, mengamati ternyata minat belajar atau minat membaca siswa kami itu lemah gitu ya. Itu kan sebuah aset bagi kami. Kemudian juga saya akan mencoba mengoptimalkan sarana prasarana yang ada di perpustakaan gitu ya. Meskipun koleksi bukunya masih sedikit, tapi saya akan mencoba berkoordinasi dengan penjaga perpustakaan juga kepada kurikulum agar ada kegiatan reading habit, misalkan beberapa menit sebelum kegiatan pembelajaran gitu ya. Nah, itu bisa direncanakan supaya anak-anak juga mulai tertarik masuk ke perpustakaan untuk membaca. Nah, tentu yang ketiga kita juga bisa melakukan penggalangan buku, Bu. Ya, penggalangan buku kepada guru-guru seluruhnya ataupun juga masyarakat sekolah, baik itu dari tendik ataupun dari siswa sendiri yang tadi ekonominya memadai dan juga mereka memiliki koleksi buku di rumahnya untuk disumbangkan ke perpustakaan, supaya ketika koleksi perpustakaan itu banyak, itu kan akan menambah minat gitu ya kan, anak-anak tidak hanya membaca buku pelajaran sekolah, tapi juga ada pelajaran-pelajaran ilmu populer atau tentang musik, tentang olahraga, itu mungkin akan lebih menarik mereka untuk masuk ke sekolah, masuk ke perpustakaan seperti itu. Bagus ya solusinya. Jadi solusi yang ingin Bapak dari masalah yang Bapak hadapi diantaranya pertama tadi ya, musyawarah dengan guru yang punya concern yang sama terhadap peningkatan reading habit ini, terus mengoptimalkan sarana prasarana buku yang ada di perpustakaan dan mengagendakan kegiatan literasi literasi 15 menit sebelum, biasanya sebelum kalau ya 15 menit sebelum pembelajaran dilaksanakan, itu bagus sekali untuk meningkatkan reading habit anak. Dan menggalang buku dengan orang tua. Nah ini saya punya sedikit ya Pak, mungkin ada tambahan. Bagaimana kalau seperti ini di sekolah saya, ketika anak kelas 6 mau lulus SD, nah saya biasanya bukan mahar ya, coba kalau kalian nanti STTB-nya atau ijazahnya diambil, ditukar dengan sebuah buku, gitu Pak, bisa dijadikan suatu opsi pilihan. Nah, jadi anak ketika keluar dari kelas sekolah kita mempunyai kenang-kenangan, dia menyimpan sesuatu kenang-kenangan yang akan berguna bagi adik-adiknya kelak yang bawa menyimpan buku dan mengambil ijazah sebagai penebusnya gitu. Tapi kan penebusnya itu tidak bukunya tidak ditentukan semahal apa enggak. Yang penting buku cerita boleh, buku bacaan boleh, buku tentang pelajaran juga boleh. Silakan. Seperti itu di kelas saya. Semacam ini Bu ya, semacam wakaf buku wakaf buku. Ya, betul, wakaf buku. Cuman wakaf agak diwajibkan karena ini berkaitan dengan penukaran ijazah. Tapi itu sudah diakses oleh kepala sekolah dan berjalan alhamdulillah. Jadi setiap tahun bertemu
koleksi buku kami bertambah. Jadi inspirasi juga nih buat saya, nanti bisa dikoordinasikan dengan para pemangku kebijakan di sekolah kami gitu. Nah, jika Bapak sudah melaksanakan misalkan yang tadi rencana solusi tadi ya, ke 5 solusi, misalkan kita bikin rentang nilai, Bapak sudah melaksanakan 10, kalau belum 0. Nah, kira-kira Bapak memposisikan apa di level berapa tuh dalam pelaksanaan agenda ini? Ya, kalau hal yang sudah dilakukan sampai hari ini, mungkin posisi saya ada di posisi poin 4 tuh ya. Poin 4, jadi masih jauh. Kenapa? Karena saya hanya baru ngobrol-ngobrol dengan beberapa guru yang tadi memiliki concern itu. Kemudian juga baru mengecek kondisi perpustakaan seperti apa. Jadi belum melangkah pada tadi koordinasi dengan kepala sekolah atau kepada kurikulum, atau juga mengagendakan tadi sumbangan buku untuk perpustakaan. Jadi masih di level 4 gitu. Baik, jadi Bapak memposisikan level 4 karena indikatornya Bapak masih di tahap awal dengan hanya musyawarah ya, ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Ngobrol dan menginventarisir buku-buku yang ada di perpus. Oke. Pasti kan kedepannya Bapak ingin meningkatkan kan? Pasti ya. Nah, kita sebagai orang yang terus berproses belajar tentu akan ada tujuan yang ingin kita capai. Nah, kira-kira nanti di level berapakah Bapak ingin menaikkan, dan indikator apa nanti, seperti indikator apa yang akan Bapak capai di level tersebut? Baik, untuk saat ini saya sih ingin mengharapkan peningkatan pada poin 7 atau 8 ya. Bagus sekali. Paling tidak nanti di sekolah kami itu sudah terprogramkan yang tadi kegiatan reading habit sebelum pembelajaran gitu ya. Yang keduanya tadi menambah koleksi perpustakaan. Paling tidak itu dulu gitu ya, sebagai indikator capaian sebelum nanti kita melakukan lagi pemetaan kepada siswa nih, seberapa besar peningkatan yang sudah dialami oleh siswa gitu. Iya, bagus sekali ya, bagus sekali. Jadi di level 8 latih Bapak akan lebih meningkatkan dengan menggalang buku dengan orang tua ya, dengan koordinasi dengan pihak kurikulum, dengan program literasi, dan juga dengan kepala sekolah ya, untuk mendukung rencana aksi yang akan Bapak lakukan sebenarnya. Nah, ini untuk komitmen Pak ya. Sebagai komitmen Bapak, kira-kira kapan dan siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini, dalam meningkatkan reading habit ini, supaya tujuan yang Bapak inginkan dari proses ini tercapai, Pak? Ya, kalau rencana sih ya, rencana yang sudah saya canangkan itu ini akan dimulai nanti setelah bulan puasa, Bu ya. Karena kan kita akan menghadapi bulan puasa, sehingga nanti efektifnya setelah liburan puasa nanti akan mulai mencoba bermusyawarah dengan tadi guru-guru yang sudah concernnya sama, dan juga dengan kepala sekolah dan kurikulum. Jadi kita akan mengadakan pertemuan dulu untuk membahas urgensi dari peningkatan minat membaca siswa ini gitu ya. Baru setelah itu nanti kita merencanakan tadi apakah yang pertama menggalang buku dulu atau membuat program reading habit tadi. Gitu. Oke, jadi rencana tindak lanjut dari coaching ini Bapak akan melakukannya setelah Idul Fitri ya. Dan saya harapkan memang segera dilaksanakan Pak. Karena ini reading habit ini adalah masalah besar di negara kita Pak ya. Selain degradasi moral, rendahnya reading habit ini yang menyebabkan kenapa negara kita jatuh di tingkat posisi yang paling rendah di antara dunia ini. Karena reading habitnya sangat rendah sekali. Termasuk guru-gurunya, ketika mereka menyuruh literasi pada anak, harusnya tanya dulu, saya literat nggak gurunya? Dan ternyata survei membuktikan guru-guru di Indonesia itu tidak literat. So, Bapak boleh tanya, boleh survei. Setiap guru ada nggak yang 1 minggu menyelesaikan 1 buku? Atau jangan 1 minggu, 1 bulan lah. Rata-rata tidak ada. Itulah karena saya senang sekali Bapak mengemukakan masalah tentang literasi ini. Memang ini adalah isu besar yang harus segera kita selesaikan. Dalam bila saat ini Kabupaten Bandung kan sudah sedang gencar-gencar literasi, mudah-mudahan dengan rencana yang Bapak ajukan hari ini, Bapak rancangan ini bisa menjadi salah satu solusi terbaik buat menangani masalah reading habit siswa ketiga
Mudah-mudahan Pak lancar. Baik, terima kasih Ibu. Tidak ada masalah nantinya, insya Allah. Saya juga nanti mudah-mudahan tadi sesuatu dari saya bisa dimasukkan ke dalam program baca Bapak, yaitu dengan menggalang buku dari orang tua melalui jalur penebusan ijazah. Terus menggalang ini Pak, tadi apa harus diucap Pak ya, pojok-pojok baca silakan dibikin di apalagi ini tempatnya sangat representatif untuk membaca. Di pojok-pojok baca diadakan, dikasihkan semacam kata-kata mutiara yang bisa membangkitkan anak untuk mau belajar, mengembangkan, meningkatkan reading habit mereka. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak ya. Siap, Coachingnya sangat bagus sekali. Mudah-mudahan sekali lagi saya berdoa mudah-mudahan rencana yang akan Bapak laksanakan berjalan dengan lancar. Amin. Dan silakan nanti misalkan kalau di perjalanan Bapak, saya perlu lagi di koordinasi atau sharing lagi dengan saya, silakan, saya akan dengan sangat bahagia akan membantu Bapak, terutama dalam literasi lingkungan. Saya pengurus literasi di kecamatan, sangat memang tugas saya untuk membantu komunitas baca yang ingin meningkatkan reading habit baca baik di masyarakat, di TBM maupun di sekolah-sekolah. Baik, terima kasih Pak. Saya terima kasih nih kepada Ibu Sukaisi yang sudah menemani percakapan ini, dan alhamdulillah nih banyak inspirasi tadi yang saya dapatkan dari Bu Sukaisi. Mudah-mudahan nanti bisa saya implementasikan juga di sekolah saya gitu ya. Satu lagi Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah perskosing ini? Merasa lega dan tadi sangat terinspirasi ya dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh. Terima kasih. Sekarang Bapak boleh beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya Bu ya. Tadi saya lihat, saya observer gitu ya, ya Bu, ketika proses coaching. Wah, sungguh bagus sekali Bu. Saya lihat di sana, saya amati gitu ya. Tapi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu nih ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan tadi sebagai coach ya ketika proses coaching tadi? Yang tentunya yang berpatokan pada indikator yang mau dikembangkan gitu ya Bu ya. Iya. Siap. Tadi saya setelah melakukan coaching, saya telah melakukan apa yang tadi kompetensi yang saya ajukan tadi Bu ya. Saya ingin mengajukan pertanyaan terbobot berdasarkan kata-kata kunci yang diucapkan oleh coach, dan alhamdulillah tadi mungkin Ibu bisa mengobservasi sendiri bahwa saya telah melakukan bagaimana saya melakukan pertanyaan terbobot kepada coach, sehingga beliau mau mengukuhkan apa tujuan beliau mau bersharing dengan saya. Terus beliau juga saya bisa menggali bagaimana Pak Teteng bisa menemukan identifikasi kekuatan potensi yang ada di sekolahnya yang bisa mendukung tujuan beliau mengadakan ini. Terus juga bisa mengajukan hambatan apa yang beliau alami ketika ingin melaksanakan meningkatkan reading habit siswanya. Dan beliau sendirilah yang menemukan solusi terbaik, ditambah dengan solusi dari yang saya kemukakan ke beliau, solusi yang bisa diambil, dipilih untuk menyelesaikan, untuk meningkatkan reading habit siswa-siswa tersebut. Dan beliau juga sudah berkomitmen, ada rencana-rencana yang akan beliau laksanakan, dan berkomitmen bahwa beliau akan melaksanakannya setelah Idul Fitri, akan segera dilaksanakan secepat mungkin. Iya. Seperti itu Bu. Iya. Saya juga tadi mencatat beberapa hal ya berdasarkan indikator atau kompetensi yang Ibu ingin kembangkan, yang tadi ya ketika kita mulai percakapan di awal, ketika percakapan gitu, di mana semua bertujuan atau berpatokan gitu ya Bu ya pada alur tirta. Nah di sini saya sudah mencatat. Yang pertama, Ibu sudah menyampaikan nih tujuan dari percakapannya dengan menanyakan kepada coach kasusnya atau permasalahannya di sana. Tadi Ibu katakan bahwa di sini mau apa gitu, jadi kompetensi apa yang Bapak ingin tingkatkan gitu ya di sana. Coach menjawab untuk meningkatkan reading habit gitu ya tadi. Yang kedua, untuk identifikasi masalah, Ibu sudah menanyakan kekuatan dan hambatan. Di sana ya bagian dari bagian dari indikasi masalah dengan menanyakan kekuatan dan kelemahan atau hambatan gitu ya. Udah termasuk. Kemudian ke rencana aksi, Ibu juga tadi udah disampaikan bahwa gimana rencana
solusi yang akan dilakukan gitu, rencana aksi yang akan dilakukan sudah disampaikan tadi dengan jelas. Kemudian coachingnya juga udah lebih tergali tadi saya lihat, saya dengar juga. Kemudian yang terakhir yaitu tahapan tanggung jawab sudah ada di sana. Ibu menanyakan dengan bertanya kepada coach rencana tindak lanjut seperti apa yang akan dilaksanakan, seperti itu ya. Jadi di sini proses coachingnya itu sudah baik, sudah tergambarkan dengan jelas, step by stepnya tertata dengan rapi, seperti itu ya Bu ya. Nah dari kompetensi yang Ibu tadi ingin kembangkan, apakah ada kompetensi lain nggak yang ingin Ibu kembangkan lagi? Jelas, kompetensi inti yang ingin saya kembangkan masih banyak Bu. Itu kan baru satu ya, baru dari tahap mengajukan pertanyaan berobat dengan berdasarkan kata kunci. Dimana kita ketahui bahwa kompetensi inti coaching itu kan bukan itu saja. Di antaranya bagaimana kita memiliki kompetensi kesadaran penuh fokus pada apa yang coach hadapi. Kehadiran penuh ya. Nah, itu akan saya kembangkan di coaching yang berikutnya. Terus saya ingin menjadi kemitraan yang sinergis dengan coach, dengan observer, dan satu lagi saya ingin bisa menyelami atau mendalami dengan penuh rasa apa yang dirasakan atau berempati terhadap apa yang sedang dialami oleh coach, sehingga saya bisa membimbing, mengguide beliau untuk bisa menemukan solusi terbaik dari masalah yang mereka hadapi dengan aware, dengan penuh rasa kasih sayang, tanpa ada label, tanpa ada judgment, tanpa ada menyalahkan dan segala apapun. Betul-betul berdasarkan kemitraan yang baik dan rasa kasih sayang, dan ingin saling membantu antara teman sejawat. Bagus sekali Bu. Saya kembangkan. Ya, mungkin nanti di proses coaching selanjutnya mungkin ya Bu ya. Nanti mudah-mudahan. Nah sekarang alhamdulillah mungkin ya Bu sudah selesai, Ibu bisa kembali ke aktivitasnya lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian proses coaching dengan audita yang telah kami lakukan dari kami. Saya pribadi Sukaisi SPD, saya Fatimah SPD, saya Teteng SAG dari CGP Angkatan 7 mengucapkan terima kasih. Semoga praktek coaching yang telah kami lakukan bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.